Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Putri Rehani dengan NIM 101200855 akan menjelaskan terkait tugas akhir yang saya kerjakan. Topik tugas akhir yang saya kerjakan yaitu resiko asuransi dengan perhitungan probabilitas non-ruin, di mana saya akan menghitung peluang suatu perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan ataupun tidak pada rentang waktu 0 hingga T besar. Di mana saya tertarik dengan topik ini karena ada masalah nyata yang, saya lihat di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan masyarakat, yaitu, ketika dunia tidak dapat diprediksi. Pada tahun 2020 terdapat pandemi yang, berdampak pada berbagai aspek dan juga, menyulitkan kehidupan kita sehingga banyak hal yang, berubah akibat pandemi tersebut. Sehingga pandemi tersebut, mengakibatkan kesadaran bagi masyarakat bahwa risiko dapat terjadi, kapan pun dari mana pun. Sehingga hal itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi. Namun, pada beberapa akhir ini, terjadi perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, di mana klaim asuransi tidak dibayarkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan di awal. Sehingga hal itu mengakibatkan ketegangan antara pihak nasabah dan juga pihak asuransi. Hal itu juga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat akan perusahaan asuransi, yang lainnya juga gitu, sehingga masyarakatnya pun, banyak yang menarik asuransinya sendiri, seperti itu. Lalu di sini, ada bahwa asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan juga pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk menanggung kerugian dari nasabah sesuai dengan perjanjiannya. Nasabah memiliki kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan polis dan, ia pun memiliki hak untuk mengajukan klaim. Sehingga perusahaan asuransi harus mampu menghitung perkiraan klaim yang akan terjadi, agar, perusahaan asuransi tidak mengalami kebangkrutan oleh, pengajuan klaim yang diajukan oleh nasabah. Terdapat beberapa penyebab perusahaan asuransi, di antaranya yaitu, sebagian besar nasabah mengajukan klaim secara bersamaan, jumlah klaim yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan premi yang dimiliki perusahaan asuransi, atau kesalahan dalam menentukan harga suatu produk asuransi. Nah, dari masalah dan juga latar belakang, pada sebelumnya, saya akan, mencari bahwa, peluang ruin dari suatu perusahaan asuransi, yaitu peluang ruinnya yaitu kemungkinan suatu perusahaan asuransi mengalami kegagalan finansial, yaitu saat total pengeluaran lebih besar daripada total modal yang dimilikinya. Di mana, akan lebih mudah, saya meninjau bahwa, peluang survive suatu perusahaan asuransi tetap hidup dari 0 hingga T, sehingga saya akan menghitung suatu probabilitas non-ruin dari perusahaan asuransi tersebut. Menggunakan model resiko Kramer-Lundberg dengan persamaan sebagai berikut. RT sama dengan U plus CT min sigma dari WI, di mana I bergerak dari 1 hingga NT. RT di sini menyatakan surplus suatu perusahaan asuransi, U adalah modal awal perusahaan asuransi, C tingkat premi, T waktu ketika premi dibayarkan, dan WI ini adalah ukuran klaim yang diajukan. Dengan NT adalah jumlah kedatangan klaim ketika rentang waktu T. Di mana dengan menggunakan metode risiko Kramer-Lundberg ini, akan diasumsikan bahwa, kedatangan klaim ini berdistribusi Poisson dan juga ukuran klaim akan berdistribusi eksponensial. Probabilitas non-ruin ini akan dihitung mmm, ketika tau U-nya ini adalah infimum dari T, di mana, RT ini kurang dari 0. Ketika surplusnya kurang dari 0, perusahaan asuransi ini akan, mengalami kebangkrutan sehingga probabilitas non-ruinnya akan bernilai 0. Seperti itu untuk logikanya. Di mana untuk perhitungan probabilitas non-ruin di sini akan menggunakan metode Monte Carlo, yaitu metode yang akan dilakukan simulasi berulang-ulang kali hingga N dengan N yang besar, dan kemudian hasilnya itu akan dirata-ratakan, hasil yang dirata-ratakan itulah yang menjadi probabilitas non-ruin dari suatu perusahaan asuransi. Nah, dari perhitungan Monte Carlo di situ, saya akan melakukan 2 perhitungan, dengan crude Monte Carlo, yaitu tanpa bantuan apapun, dengan model resiko Kramer-Lundberg, dan juga dengan bantuan Apple Polynomial. Nah, di sini untuk crude Monte Carlo,
Probabilitas non-ruinnya itu hanya sebatas 0 atau 1. Jadi ketika jumlah ukuran klaim ini lebih kecil daripada modal dan premi, maka, probabilitas non-ruinnya ini akan bernilai 1. Dan, sebaliknya ketika ukuran klaim ini lebih besar, maka, probabilitas non-ruinnya itu akan bernilai 0. Nah, kemudian untuk Apple Polynomial Monte Carlo atau APMC, di mana ini akan, dihitung pula bahwa ada pengaruh juga nih dari, mmm, peluang yang di antara 0 atau 1, di mana peluang antara 0 atau 1 di sini akan didefinisikan dengan Apple Polynomial berderajat NT, dari 1 yang mengikuti barisan fungsi distribusi peluang uniformnya, seperti itu. Sekian presentasi tugas akhir yang akan saya kerjakan ke depannya, terima kasih.